Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widya Stuti dengan NIM 220222057. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sinjai dengan program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Humaniora. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peran kepala desa dalam proses kepemimpinan di Desa Kalero, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Langsung saja pada poin yang pertama, saya akan membahas latar belakang mengenai kepemimpinan, yang merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan mengarahkan anggota kelompok atau organisasi agar mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan tidak hanya soal memberikan perintah, tetapi juga membangun hubungan yang kuat, menciptakan visi yang inspiratif, dan memfasilitasi kolaborasi yang efektif. Di tingkat desa, kepala desa berperan sebagai pengayom dan fasilitator bagi masyarakat. Gaya kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menyelesaikan masalah sosial serta ekonomi. Di Desa Kalero, kepala desa menerapkan kepemimpinan yang inovatif dan progresif yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan program pembangunan. Ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan sinergi antara pemerintah desa dan warganya. Kepala desa di Kalero diharapkan memiliki pengetahuan manajerial yang baik untuk mengelola sumber daya desa, termasuk dana desa dan infrastruktur keberhasilan kepemimpinan desa. Sangat bergantung pada kompetensi dan kreativitas kepala desa dalam merespon kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, kepemimpinan yang responsif dan inovatif dapat membawa perubahan positif menuju kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik bagi desa. Selanjutnya, pada poin yang kedua yaitu membahas tinjauan teori yang terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan besar, bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar. Di desa, kepala desa menciptakan visi bersama warga, meningkatkan partisipasi, dan memotivasi kontribusi aktif dalam pembangunan. Teori yang kedua yaitu kepemimpinan partisipatif, mengutamakan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan, membantu kepala desa mendeteksi masalah dan menciptakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun teori yang ketiga yaitu kepemimpinan layanan. Pemimpin berfokus melayani kebutuhan masyarakat dengan mendengarkan, mendukung, dan bertindak dengan integritas, membangun hubungan saling percaya, dan meningkatkan keberhasilan program desa. Teori yang keempat yaitu kepemimpinan situasional, di mana pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai situasi yang dihadapi, seperti keputusan cepat dalam bencana atau pendekatan kolaboratif dalam pembangunan jangka panjang. Teori yang kelima, kepemimpinan otoriter dan demokratis, di mana gaya otoriter untuk keputusan cepat dan demokratis untuk melibatkan partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Adapun teori yang keenam yaitu kepemimpinan karismatik. Pemimpin mempengaruhi dengan daya tarik pribadi dan karisma yang menginspirasi masyarakat dalam menghadapi perubahan besar. Adapun literatur review mengenai peran kepala desa dalam proses kepemimpinannya, yaitu mengungkapkan bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengelola pemerintahan desa. Sebagai pemimpin administratif, kepala desa diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif seperti pengelolaan anggaran dan pencatatan kependudukan, tetapi juga merumuskan kebijakan yang mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Di Desa Kalero, kepemimpinan kepala desa sangat penting karena kepala desa diharapkan menerapkan kepemimpinan partisipatif untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi desa juga menjadi tanggung jawab besar, di mana kepala desa harus memiliki pemahaman mendalam tentang potensi lokal. Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi menjadi prioritas penting dengan fokus pada peningkatan fasilitas publik dan dukungan terhadap sektor ekonomi desa. Dalam menghadapi tantangan sosial dan konflik, kepala desa diharapkan mampu mengelola masalah dengan bijak, menggunakan keterampilan mediasi untuk menjaga kedamaian.
Adapun pemanfaatan teknologi juga menjadi sorotan penting dalam literatur ini, di mana teknologi diharapkan membantu kepala desa untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dalam mengelola pemerintahan dan program pembangunan yang ada. Selanjutnya ada beberapa poin-poin penting mengenai peran kepala desa dalam menjalankan proses kepemimpinannya. Yang pertama yaitu perencanaan. Proses perencanaan pembangunan di Desa Kalero dimulai dengan pembentukan tim penyusun RPJM desa untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan desa dengan kabupaten atau kota. Tim ini melakukan pengkajian kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan desa untuk memahami kebutuhan masyarakat. Hasil pengkajian ini menjadi dasar dalam menyusun rencana pembangunan yang tepat. Selanjutnya dilakukan musyawarah desa untuk merumuskan RPJM desa dengan melibatkan tokoh masyarakat, perempuan, dan pemuda. Rancangan RPJM desa kemudian dibahas dan disetujui dalam musyawarah perencanaan. Setelah disetujui, RPJM desa menjadi acuan pembangunan untuk 6 tahun ke depan. Selain RPJM desa, setiap tahun kepala desa menyusun RKP desa melalui musyawarah desa untuk menyelaraskan anggaran dengan RPJM desa. Proses ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat, memastikan pembangunan sesuai kebutuhan dan aspirasi mereka, serta meningkatkan rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai kesejahteraan desa. Poin yang kedua yaitu organisasi. Dalam struktur organisasi, pemerintahan desa Kalero, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone ini dibentuk berdasarkan peraturan yang mengatur pemerintah desa di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Struktur ini bertujuan untuk memastikan pemerintah desa berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Di puncak struktur organisasi terdapat kepala desa, yang bertanggung jawab atas keseluruhan administrasi dan kebijakan desa. Sekretaris desa mengelola administrasi umum, surat menyurat, dan membantu kepala desa dalam menyusun peraturan dan laporan tahunan. Tugas kepala seksi pemerintahan mencakup administrasi kependudukan, keterlibatan umum, serta pelayanan publik, sementara kepala seksi kesejahteraan fokus pada program sosial, kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan dan pengelolaan urusan umum desa. Sementara itu, Kepala Urusan Keuangan mengelola anggaran desa, mencatat penerimaan dan pengeluaran, serta menyusun laporan keuangan. Kepala dusun juga mengkoordinasikan kegiatan di masing-masing wilayah di dusunnya, menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Pembagian tugas yang jelas ini mendukung keberhasilan program-program pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi di desa. Kemudian yang ketiga yaitu actuating. Kepala Desa Kalero memulai pelaksanaan program dengan menyusun rencana kerja yang jelas, melibatkan berbagai pihak yang terkait, dan menetapkan tujuan serta langkah-langkah yang harus diambil. Rencana tersebut kemudian disosialisasikan melalui rapat koordinasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk memastikan pemahaman peran dan tanggung jawab. Kemudian untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, sistem monitoring dan evaluasi diterapkan secara ketat, dengan hasil yang dibahas dalam rapat evaluasi untuk menemukan solusi atau kendala yang muncul. Kepala desa juga menjaga ketransparansi anggaran agar masyarakat dapat memantau pelaksanaan program. Kepala desa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif melalui pendekatan partisipatif, penghargaan, dan program pemberdayaan yang langsung, memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan gotong royong. Partisipasi ini meningkatkan semangat warga serta mempercepat dan memperbaiki hasil pembangunan desa. Adapun poin yang keempat yaitu controlling. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa Kalero terhadap pelaksanaan program atau kegiatan di desa melibatkan beberapa tahapan penting. Dimulai dengan perencanaan yang matang melalui rapat koordinasi antara kepala desa dan perangkat desa untuk menyusun rencana kerja dan menetapkan indikator keberhasilan. Selama pelaksanaan, perangkat desa melakukan pemantauan langsung melalui inspeksi lapangan, berkomunikasi dengan pelaksana kegiatan, serta mengumpulkan data mengenai progres dan kendala. Hasil pemantauan ini kemudian dilaporkan kepada kepala desa untuk ditindaklanjuti. Secara berkala dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi program serta menyusun rekomendasi perbaikan
dan penyesuaian rencana serta penyesuaian rencana kerja jika diperlukan. Tujuan dari pengawasan ini adalah agar setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan di Desa Kalero berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kemudian pada poin yang kelima, yaitu directing atau pengarahan. Dalam konteks kepemimpinan, kepala desa memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan kepada perangkat desa serta masyarakat agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kepala Desa Kalero melaksanakan hal ini dengan mengadakan pertemuan rutin, menyampaikan visi, misi, dan tujuan pembangunan desa, serta mendengarkan masukan dari masyarakat. Melalui komunikasi yang efektif dan konstruktif, Kepala Desa memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan langkah-langkah yang perlu diambil. Selain itu, Kepala Desa memberikan motivasi dengan memberikan penghargaan dan pengakuan kepada perangkat desa yang menunjukkan kinerja yang baik. Ini tidak hanya meningkatkan semangat kerja, tetapi juga mendorong perangkat desa lainnya untuk memberikan kontribusi yang lebih baik. Dengan mengadopsi gaya kepemimpinan partisipatif, kepala desa melibatkan perangkat desa dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk keberhasilan pembangunan di desa. Pendekatan ini menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif, serta memotivasi semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Poin yang keenam yaitu reporting. Proses pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Desa Kalero mencakup dua aspek penting, yaitu pelaporan kepada pemerintah dan pelaporan kepada masyarakat desa. Pelaporan kepada pemerintah seperti bupati atau wali kota meliputi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa atau LPPD yang disampaikan melalui camat yang mencakup kegiatan pemerintahan desa, penggunaan anggaran, dan pencapaian yang telah diraih. Selain itu, laporan realisasi pelaksanaan anggaran atau pendapatan dan belanja desa atau APDS desa juga harus disampaikan untuk memastikan dana desa digunakan sesuai rencana. Sedangkan pelaporan kepada masyarakat desa bertujuan untuk menjaga transparansi di mana kepala desa wajib memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan di desa atau IPPD tentang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang disampaikan secara tertulis dan melalui media yang dapat diakses oleh warga desa. Kemudian pada poin yang ketujuh yaitu budgeting, di mana proses penganggaran di Desa Kalero dimulai dengan musyawarah desa atau musdes, di mana warga desa aktif memberikan usulan dan kebutuhan mereka. Partisipasi masyarakat penting agar anggaran mencerminkan prioritas warga. Setelah itu, tim penyusun anggaran yang terdiri dari perangkat desa dan perwakilan masyarakat menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa atau RAPD desa. Kepala desa berperan utama dalam merencanakan dan mengalokasikan dana desa berdasarkan hasil musdes. Prioritas pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi dituangkan dalam RAPBD desa. Alokasi dana dilakukan dengan efisiensi dan transparansi untuk menghindari penyalahgunaan anggaran. Setelah RAPBD desa disusun, kepala desa memastikan penggunaan dana sesuai rencana dan melakukan pengawasan serta evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas penggunaan dana. Evaluasi digunakan untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan, memastikan anggaran desa dapat dimanfaatkan secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai peran kepala desa dalam proses kepemimpinan di Desa Kalero. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.